Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hairuni Sahman dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1, dosen pengampu Bapak Bobi Rontopayu, SSI ME. Di video kali ini saya akan menjelaskan dengan pengertian autokorelasi, penyebab non-autokorelasi, dampak, cara mengatasi, dan pengolahan data. Yang pertama yaitu ada pengertian non-autokorelasi. Non-autokorelasi adalah kondisi di mana tidak ada hubungan yang dapat diidentifikasikan antara nilai-nilai istilah kesalahan. Selanjutnya ada penyebab dari non-autokorelasi. Yang pertama yaitu ketika model regresi tidak sesuai dengan pola data. Misalnya model linear digunakan untuk data yang sebenarnya untuk non-linear. Selanjutnya ada dampak dari autokorelasi, di mana koefisien regresi tetap tidak bias, tetapi variansinya menjadi lebih besar sehingga hasil dari estimasi kurang dapat diandalkan. Dan yang terakhir yaitu ada cara dari mengatasi autokorelasi, misalnya yaitu memasukkan variabel lag, misalnya lag dari variabel dependen atau independen untuk menangkap suatu pola hubungan antar waktu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada pengolahan data. Seperti biasa menggunakan aplikasi SPSS, dan selanjutnya masuk pada bagian analyze, regression, masuk pada linear. Nah, di bagian sini akan memisahkan variabel dependen dan independen. Ada tingkat kemiskinan untuk dependen dan ada 3 variabel untuk independen. Tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. 4 variabel. Selanjutnya kita masuk pada bagian statistik tentang pada bagian Durbin-Watson, continue, lalu oke. Nah, ini hasil daripada pengolahan data menggunakan untuk yang terakhir yaitu pada bagian hasil interpretasi dari uji autokorelasi. Nah, di sini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T sebelumnya. Di sini ada contoh dari pengolahan data yang tadi, yaitu ada model summary. Di bagian Durbin-Watson ada sebesar nilai 1,524. Dan selanjutnya ada keterangan simbol K pada tabel menunjukkan banyak variabel bebas penjelasan, tidak termasuk variabel berikut. Untuk ini kami menggunakan tabel Durbin-Watson menggunakan alfa 5%. Dan di sini simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya daripada observasi. Maka K sama dengan 4 adalah jumlah variabel independen, di mana variabel independen terdapat 4 variabel dan N sebesar 14 total responden. Untuk rumus DU sama dengan 2,0296 didapat dari tabel Durbin-Watson alfa 5% di bagian DU K sama dengan 4. Untuk 4 kurang DU sama, yaitu 4 kurang 2,0296, hasilnya 1,9704. Untuk nilai D sendiri yaitu nilai yang didapatkan dari model summary di bagian Durbin-Watson dari hasil pengolahan data tadi, yaitu sebesar 1,524, dan untuk DL-nya 0,6321. Baik, untuk syaratnya yang pertama yaitu jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DU berarti terdapat autokorelasi. Dan yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 kurang DU berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan untuk syarat yang ketiga yaitu jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Masuk pada interpretasi berdasarkan dari tabel DL sama dengan 0,6321 dan DU yaitu 2,0296, dan berdasarkan tabel perbandingan dari nilai DU yaitu 2,0296 dan 4 kurang DU sama dengan 1,974, dan nilai yaitu D sama dengan 1,524 terletak di antara 0,6321 lebih kecil dari 1,524
dan 1,1524 lebih kecil dari nilai 1,9704, yang artinya data yang sudah diolah tadi tidak terdapat autokorelasi, atau nilai DL kurang dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 kurang DO. Baik, itulah hasil dari pengolahan data menggunakan non autokorelasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.